Oke teman-teman, ketemu lagi di Parabox episode ke-6. Seperti biasa, di bawah kalian bisa menemukan episode sebelumnya. Yang belum nonton, kalian harus nonton karena bagus-bagus banget loh, serius. Bukan karena ada guanya nih, tapi beneran jawaban dari narsum-narsum cerita mereka tuh saya yakin bisa memberkati kalian semua. Nah, halo Juli. Halo kok. Juli, jangan tegang ya. Oke Juli, di depan kamu ada bola-bola. Di dalamnya ada pertanyaan. Kamu ambil dan kita baca sama-sama. Kamu baca, nanti kita bahas sama-sama mesti kita. Oke. Aku ambil ya. Iya. Ini aja deh. Aduh. Ini panjang belum nanya banget. udah tarik nafas duluan aja deh. Aku baca ya kok. Iya. Menurut kamu, apakah kata maaf perlu disampaikan jika terjadi sesuatu kesalahpahaman? Apakah kamu tipe orang yang langsung meminta maaf agar masalah tidak berlarut-larut atau dibiarkan saja tanpa penyelesaian? Kalau ada kesalahpahaman, yang pertama apakah harus minta maaf? Yang kedua, apakah Juli seorang yang berani meminta maaf supaya nggak berlarut-larut masalahnya? Begitu ya? Iya. Betul ya? Minta maaf nggak gampang sih, Jul. Iya betul. Minta maaf susah banget. Gimana menurut Juli, perlu nggak sih minta maaf? Kayaknya perlu sih kok. Karena ketika kita membuat suatu kesalahan itu, jadi kita harus nyadar sendiri bahwa, oh aku berbuat salah ini sama orang ini. Jadi aku harus minta maaf. Tapi kadang aku kalau buat masalah itu, aku tahu aku salah, tapi aku nggak langsung minta maaf. Aku gimana ya, mau ngebela diri. Iya, ngebela diri dulu gitu. Gengsinya juga ada. Betul. Pernah ngalamin itu, Jul? Pernah sih kok. Di lingkungan pertemanan. Iya. Iya. Jadi dulu itu waktu aku masih SMK, aku pernah membuat satu kesalahan, tapi aku berusaha, maksudnya aku mempunyai kesalahan sama temen nih. Jadi aku buat kesalahan, tapi aku nggak langsung minta maaf, aku langsung marah-marah dulu. Aku pokoknya kamu yang salah, bukan aku. Jadi ya. Terus akhirnya minta maaf juga nggak, Jul? Seminggu kemudian. Seminggu kemudian untuk kasus itu ya? Iya, seminggu kemudian aku baru minta maaf. Kayaknya aku salah nih, jadi aku harus minta maaf. Itu kami benar-benar nggak saling ngomong, nggak tegur siapapun. Seminggu itu? Seminggu. Setelah seminggu itu, setelah minta maaf, baru baik lagi atau tetap awkward, tetap agak aneh gitu loh? Agak canggung sih kok. Tetap canggung juga? Ya masih canggung. Jadi kayaknya aku kalau lihat dia itu masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Iya, karena nggak langsung minta maaf gitu. Oke. Proses dari Juli yang itu kan seminggu ya, Juli. Kalau ada kejadian setelah itu, apakah seminggu juga minta maaf atau lebih cepat waktunya? Nah, kemarin aku ada sempat cekcok sih sama teman-teman di asrama juga. Aku nggak tahu kalau aku salah sih. Jadi itu udah beberapa minggu itu kami udah nggak tegur sapa. Itu hanya gara-gara hal sepele, kami cekcokan, iya. Nggak ada juga yang mau ngalah. Jadi satu sama lain ya udahlah. Ya pengen sih, bukan saya mau minta maaf, tapi saya juga nggak tahu kalau aku punya salah sama dia. Tapi ada satu masalah itu yang membuat saya sakit hati sama dia itu. Jadi apa aku yang salah ya atau gimana? Pokoknya ada satu masalah yang dimana itu aku pernah bikin dia sakit hati, tapi dia balas juga bikin sakit hati saya gitu. Jadi sampai sekarang kami masih belum. Sampai detik ini berarti masih belum selesai ya? Belum selesai. Ada dorongan minta maaf duluan nggak, Jul? Even belum tentu kamu yang salah ya?
Dalam hal ini tadi kamu bilang ada salah masing-masing ya. Ada dorongan buat minta maaf nggak? Sampai sekarang sih kok ngelihat sikap dia kayak gitu, Males. nyindir segala macam lah. Oh, di gitu-gitu juga ya kelakuannya ya. Iya, nyindir segala macam. Ya udahlah, dibiarkan aja dulu. Dibiarkan dulu. Gitu. Kalau dia tetap menyindir, gini ada tipikal orang yang sekali udah temennya bikin salah atau dia merasa dia diperlakukan salah sama orang lain, itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Betul. Nah, katakanlah si dia orang ini terus begitu. Kamu menunggu dia diam baru kamu minta maaf atau kamu akhirnya ngomong aja? Kalau dalam pribadi aku sih, kalau dia sekali aja mau nyapa aku itu, aku udah langsung respect dia, luluh gitu. Luluh. Iya betul. Tapi Jul, langsung luluh. iya maksudnya, tapi karena dia kayak gitu ya, gimana lah ya. Aku pengen ada rasa ya udahlah, kita selesaikan masalah ini baik-baik kan. Aku pengen minta maaf juga kalau ada kesalahan aku yang memang bikin kamu sakit hati. Aku pengen minta maaf. Tapi karena ngelihat dia sikapnya kayak Jadi gitu, males. tuh ya gimana lah ya. Ngerti. Iya punya itu sih untuk minta maaf sama dia. Tapi karena dianya yang sampai sekarang nggak mau ngelirik pun nggak pernah. Dia aja ngelirik aku ini langsung buang muka. Padahal kamu dilirik pun langsung luluh juga ya, ada sedikit luluhnya gitu. Tapi kalau sini, enggak. Aduh. Nggak minta itu kan teman-teman kampus kan? Iya. Nggak minta siapa gitu buat bantu misalnya ngomong ke dia biar dia coba menengahi biar selesai ketemu gitu. Enggak. Masih belum sih kok. Masih belum aja. Masih belum. Karena gimana ya ngelihat sikap dia yang sehari-hari. Ya bukannya masalah aku baik, enggak. Kita semua punya sisi buruknya tersendiri. Nah, tapi karena dia masih stuck dengan sifat dia yang begitu, nggak mau berubah, nggak mau nyadar juga, ya udahlah nggak apa-apa. Aku sih dari kemarin tuh udah renungkan dalam diri aku, ya udahlah kapan-kapan kalau memang ada waktu yang pas aku coba untuk ngomong sama dia. Itu pun kalau dia nerima. Kadang nanti belum apa-apa sindir-sindiran dulu gitu, saling menyindir. Enggak deh, dia yang nyindir. Oh, nggak saling nih? Nggak saling ya? Nggak saling. Aku mah diam aja sih. Kondisi-kondisi gini tuh sebenarnya ada beberapa pengalaman Koko ya ngeliat kasus begini ya. Ada orang yang memang kalau kita minta maaf, karena gini ada orang yang nggak tenang ada masalah sama orang. Jadi udahlah gue mau selesaiin aja. Ya gue nggak salah tapi gue nggak ganjel nih, gue minta maaf aja deh. Nah ada orang-orang yang even kita minta maaf, padahal bukan kita yang salah ya. Iya. Dia kan tetap nyindir. Dia kan tetap jalanin kelakuan dia yang begitu, tetap ngomongin. Jadi permintaan kita buat dia bahkan membuat dia merasa menang. Iya. Dan kalau orang nggak dewasa dan merasa menang, dia akan tetap melanjutkan perlakuannya itu. Tapi kalau ada orang yang merasa menang juga, tapi dia diam. Akhirnya gue diam nih. Fair gitu loh. Fair gitu loh. Tapi ada orang yang kayak gitu nih. Nah, Koko nggak tahu nih ini tipikal manusia seperti apa. Karena kalau minta maaf dan dia tetap begitu ya, ternyata nggak menyelesaikan. Iya betul. Nggak menyelesaikan. Tapi bukan berarti Koko ngomong ini bukan berarti kamu nggak boleh minta maaf ya. Ntar bagaimana? Kalau memang keadaan dibentuk Tuhan untuk kamu bisa ketemu dia, sebenarnya sih bisa aja. Tapi untuk kasus kamu rasanya kamu jangan buru-buru. Jangan, karena gini, ada orang yang nggak betah kayak tipikal gue gitu. Gue suka maunya cepat. Jadi udah gue selesai cepet-cepet lah, karena momentumnya nggak tepat. Iya. Itu malah jadi makin buruk. Mungkin momen ini kamu alamin supaya kamu bisa sabar untuk jangka waktu yang lebih panjang sampai momentum itu datang. Karena kalau kamu ngomong takutnya dianggap nggak berguna. Nah itu dia kok. Nggak berguna. Tapi kalau memang itu harus terjadi dan itu mendewasakan, ya I don't know, mungkin harus begitu. Harus begitu ya.
Aduh, orang-orang begitu tuh ada-ada aja sih emang sih. Jadi sampai hari ini belum kepikiran buat saya sorry karena kelakuannya masih begitu. Ya gitu. Ya udah, nggak apa-apa deh. Tapi pernah kepikiran nggak kalau gue saya sorry dan dia tetap begitu, Juli bakal gimana? Kalau aku minta maaf tapi dia nggak ngerespon, ya udahlah nggak apa-apa. Maksudnya yang penting aku udah minta maaf, aku udah selesaiin ya, aku udah selesaiin. Tapi kalau dia memang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi kan tetap ngeganjel, dia masih ngomongin terus kemana-mana. Ya itu hak dia sih kok. Itu hak dia ya. Iya, yang penting aku udah selesaiin, aku udah minta maaf. Aku punya salah apa, aku minta maaf. Itu gitu. hak dia buat ngomongin Juli, tapi kewajiban Juli udah duluan untuk menyelesaikan masalah ini. Betul. Oke Juli, orang kayak gitu selalu ada dimanapun. Tapi yang penting karena hal ini kita jadi orang yang lebih humble harusnya. Iya. Harus lebih humble. Tapi orang yang kayak gitu nggak bakal humble. Karena ya gue nggak tahu siapa orangnya. Tapi kalau dia mau belajar humble dan mematikan dagingnya, dia harusnya bisa jaga mulut. Mulut itu satu faktor yang besar buat orang menjaga dirinya sih. Mulut yang nggak dijaga dalam segala hal dia bisa bocor dimanapun. Dia kan jatuh dalam segala hal kalau mulutnya dia nggak jaga. Jadi ya mudah-mudahan Juli nggak ikut-ikutan ngomongin dia. Enggak, kalau itu enggak. Enggak ya, oke. Aku memilih diam aja sih kok. Iya, ajarku diam. Kamu gak usah diam. Oke Juli, selamat berjuang, terus berjuang, sabar dan tunggu momentum Tuhan ya buat kamu bisa ketemu dia. Thank you Juli ya, thank you Juli. Oke, kok. Teman-teman, ini episode yang berat banget gitu loh. Gue gak nyangka ternyata yang akan jadi narsum adalah Jose sendiri. Salah satu head dari tim kita. Pertanyaannya bisa beragam teman-teman ya. Mungkin nggak seputar apa yang kita bahas tadi. Mungkin bisa episode sebelumnya juga. Mungkin yang lebih menarik. Enggak sih. Gue kan strict sama plan yang dibuat sama Hana. Gitu ya, sama Hana. Oke, udah lo ambil aja deh. Udahlah, setelah lu lah. Lo mau ngapain kayak lo mau tutup programnya kayak setelah lu. Oke, aku ambil ya, kok. Iya, kok. Silakan, kok. Kebetulan pertanyaannya tentang anak pendeta gitu. Bukan dong. Bukan. Kan udah kemarin. Gue rasa teman-teman setuju sih yang di rumah yang kenal sama lo, terutama yang nonton kayaknya setuju sih. Kalau pertanyaannya anak pendeta. Enggak. Betul kan? Jadi sekarang kan live. Wah. Lewat. Kepanjangan. Salah. Oke. Bacain ya. Apakah kamu pernah melakukan kesalahan yang menurut kamu fatal dan kamu mengakui bahwa kamu memang salah, tapi belum punya kesempatan untuk meminta maaf sampai saat ini? Boleh diceritakan? Pasti banget ini mah. Ya manusia lah, ya pasti pernah bikin salah maksud gue. Kebetulan nggak pernah nih. Gila, gue wawancara malaikat nih kan. Malaikatnya bisa salah loh. Ya udah pertanyaan yang minggu lalu aja. Iya, oke, betul deh. Ada kepikiran gantiin gak sih? Pernah gak sih bikin salah? Pernah. Udah pasti pernah lah ya, namanya hidup sebagai manusia udah pasti pernah salah gitu. Kalau enggak pasti saya sudah meninggal. Biasanya kan orang-orang baik meninggal duluan kan. Oh gitu ya. Terus mengakui bahwa kamu memang salah itu iya, tapi belum punya kesempatan untuk meminta maaf. Kayaknya enggak. Gue termasuk orang yang kalau salah, gue salah atau gue nggak salah pun gue pasti minta maaf. Biasanya gitu. Tapi memang tapi memang kepekaan gue mengakui bahwa gue salah itu gue kurang di situ. Tapi pas terbukti gue salah, oh ya udah deh gue minta maaf gitu. Kalau nggak terbukti gimana? Tapi misalnya orang bilang, lu salah di sini gitu ya misalnya. Tapi lu nggak merasa lu salah, karena secara logika dan apa yang lu pahamin, enggak, gue bener. Tapi orang sebenarnya lu salah lu mau minta maaf nggak? Minta maaf. Tetap minta maaf. Demi apa? Demi menyelamatkan komunikasi sebenarnya gitu. Bukan karena gue ngaku salah ya, tapi gue menganggap kayak ya udah daripada ribut gitu. Hal yang paling gengsi menurut lu dalam konteks ini yang bikin lu
gue nggak mau minta maaf. Gue tahu gue salah, tapi untuk kasus ini nih gue nggak mau. Pernah nggak sih? Enggak sih. Gue baik banget loh. gue Aja gengsian loh. enggak, gue tetap minta maaf, cuma lama aja. Lama aja. Misalkan gue kan pernah dihianatin ya. Wow. Enggak, ini bukan nama wanita atau bukan percintaan, tapi sama teman gitu. Sama cowok. Sama cowok, bener. Jadi tapi cowok ini dulu dekat sama lu. Bisa gak ke situ gak? Enggak, ini kerja. Oh, kerja. Jadi gue pernah dihianatin, ya urusan band lah gitu. Dia punya band lagi, terus gue ditinggalin lah. Itu gue sakit hati memang, gue marah, kesel gitu. Tapi gue tidak untuk membenci dia untuk dalam waktu lama, tetap gue minta maaf, cuma durasinya lebih lama aja gitu. Ya, kan lu bukan tipikal benci gak sih yang dendam yang mati nih orang. Iya, nggak bisa lagi gue. Beneran guys. Gak ada yang terima di sini, gak ada yang terima. Anak pendeta. Karena anak pendeta ya, anak pendeta ya. Tapi anak pendeta emang gak gampang sih, lu pernah dituntut gak sih? Pertanyaan minggu lalu. Jadi privilege jadi anak pendeta. mau. Nunggu. Berapa lama sih mundur untuk sampai lu sesornya sih? Wah, kalau yang itu lama banget. Hampir setahun, 2 tahun kali ya. Tapi dibarengin sama emang gua nggak pernah ketemu sama dia. Jadi setelah emang sengaja kali lu nggak mau ketemu dia? Iya, sebenarnya itu. Gua menghindar. Jadi kayak udah dihianatin gitu. Jadi gua udah nggak ada kesempatan untuk ketemu dia, project bareng. Ya udah, mendingan gua kabur sekalian gitu. Tapi pas ketemu lagi, ya itu udah rekonsiliasi. Ngomong apa? Harus banget nih. Soalnya kalau nggak selesai nih wawancara kita nih, gue sih korek terus nih gue nih. Waktu itu gue bilang kenapa lu melakukan hal itu? Oh gitu. Ya. Jadi bukan, tau gak sih ada orang yang kalau ketemu yang mau sok santai aja langsung, gimana kabar lu? Kan ada orang yang kayak mau sok santai, kayak berusaha menutupi yang telah lewat gitu loh. Iya. Enggak, waktu itu gue tanya, karena gue deket banget sama nih orang ini. Oh, gue kenal gak sih? Kenal. Oh, iya. Hati-hati guys. Lu kenal. Makanya pas gue ketemu tuh kayak, gue tanya aja, lu kenapa sih dulu kayak gitu? Lu bikin project di dalam project tuh kenapa alasannya gitu? Yang membuat akhirnya nih satu project ini bubar semua. Kita bikin project baru, lu bikin project baru sendiri gitu. Terus, gue karena begini, soalnya begini, lu pada begini sih. Soalnya orangnya nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah. Jangan arahin gitu dong. Orangnya nggak mau ngalah, iya. Gitu kan, maksudnya gitu gue nanya gitu. Kelar pertanyaan gue, bukan. Iya, orangnya nggak mau ngalah. Terus akhirnya ya udah, ujung-ujungnya ya udah. Kita kan udah punya project sendiri, ya udah lupain lah yang dulu. Lu jalan dengan project lu, gue jalan dengan project gue gitu. Ya anggapannya ya udahlah, lupain. Buat gue itu adalah ya gue udah maafin lu gitu. Tapi sebenarnya nggak selesai dalam arti dua-duanya turun. Akhirnya tetap yang turun, dia tetap membela dirinya, punya alasan dong. Iya. Punya alasan tapi ya udahlah. Akhirnya lu yang ya udah sendiri. Ya udah sendiri. Sebenarnya lebih capek menghadapi orangnya sih. Gue ngerti. Menghadapi orang yang ngebela diri terus. Iya, itu. Kalau Wandi ada kesempatan project lagi sama dia, lu mau nggak? Lucunya. Gue sempat berpikir untuk satu project lagi sama dia. Sempat berpikir ya. Cuma dikasih input sama istri gue, nggak usah deh gitu. Itu pun gue tanya kenapa nggak boleh gitu. Karena menurut gue chemistry gue waktu bikin project sama si orang ini itu bagus banget. Yeah. Itu membuat si project ini jadi lebih naik, atau seenggaknya gue bisa dapat penghasilan lah dari project ini gitu. Terus ketika udah bubar, sekarang kondisinya udah masing-masing dan baik gitu kan. Maksudnya lu jalan sendiri, gue jalan sendiri. Kalau ketemu fine-fine aja, kenapa kita nggak bikin project lagi? Itu ada kepikiran di otak gue kayak gitu sebenarnya. Gila, lu orangnya bisa begitu sih? Bisa. Lu begitu karena cuan kah? Karena ya boleh gue nanya gini ya, karena faktor kan ada orang yang kayak udah gue ngalah deh karena gue bisa dapetin something yang lebih besar gitu loh. Atau karena cuan kah tapi lu tetap nyimpen. Atau lu bener-bener udah forget it gitu loh, semuanya udah lewat. Gue termasuk orang yang menghargai hubungan ya. Maksudnya dalam arti kayak pertemanan, persahabatan gitu. Jadi kalaupun emang ini rusak karena sesuatu, sampai
akhirnya baik-baik lagi gitu, gue akan nggak akan nginget kenapa dulu kita berantem gitu. Tapi lebih ke, wah dulu kita seru-seruan loh, dulu kita satu project yang sangat happy loh kayak gitu-gitu. Jadi nggak nginget soal duitnya. Tapi kan ada celah lo bisa ribut lagi. Kalau tuh orang nggak berubah. Itu dia yang diingetin sama bini gue. Jadi dia bilang kayaknya nggak usah deh, lebih baik. Sekarang pun kan sudah berjalan masing-masing dan baik-baik aja kan. Kenapa lu harus satu project lagi gitu? Kita bisa ribut lagi. Nanti akan ada peluang untuk ribut lagi jadinya gitu. Saya paham cerita Anda. Tapi enaknya lu jadi orang yang itu saya yang bisa lost gitu aja ya. Iya, gue orang bakal bilang lu bego. Iya sih, banyak banget. Sampai saking gue deketnya sama si orang ini dibikin project ini, seluruh orang yang tahu dia dan tahu gue itu udah kayak kita kan nempel mulu kan ya, udah lah istilahnya gitu. Ini sensor ya guys. Udah nempel banget, udah sahabat karib lah gitu. Terus sampai image-nya dia yang buruk di luar sana nempel ke gue. Jadi gue sibuk ngebenahin. Nempel banget sama dia. Nempel banget. Sampai gue sibuk ngebenahin kayak gue udah gak main sama dia lagi sekarang. Gue udah punya project sendiri sampai segitunya. Tapi itu di luar sana dong. Di Maksudnya luar. nggak nyampe ke lingkungan gua dan lu. Karena itu gua tuh nggak denger kelakuan lo yang sama gitu. Enggak. Gua nggak denger soalnya. Jadi itu di dunia entertain lah. Di dunia entertain. Jadi orang-orang tuh nggak berani ngajak gua main entertain. Cuma karena tahu gua masih main sama orang ini. Tapi lu masih mau bikin proyek sama dia? Kepikiran tadinya. Cuma akhirnya nggak jadi. Coba kalau bini lo ngasih. Iya juga sih. 2 kali lagi tuh proyeknya. Satu sisi aneh, tapi satu sisi gue paham lah orang yang ya udah deh yuk kita bikin something yang baru lah gitu. Iya, gue mau ngasih kesempatan lah istilahnya gitu. Riskan tapi. Iya. Riskan banget. Sangat beresiko tinggi sih sebenarnya. Walaupun ya gue juga nggak bisa bilang dia tetap masih kayak gitu kayak dulu ya. Gue kan nggak tahu dia sekarang gimana. Cuma ya udahlah masing-masing aja. Dia udah sibuk sendiri, gue sibuk sendiri. Soalnya dampaknya bukan cuma ke hubungan lu berdua nggak sih? Tadi nama lu bawa keluar. Iya. Sampai segitu jauhnya sih. Gue nggak nyangka loh sih. Ya dunia permusikan kan kecil itu aja. Untungnya sekarang udah mulai tahu lah dia sama gue udah pisah. Orang juga udah tahu dia gimana, gue tahu gue gimana, udah nggak nempel. Untungnya puji Tuhan kayak gitu. Orang tahu dia gimana? Masih gimana? Mungkin masih. Oke. Kalau dari cerita orang-orang mungkin masih. Jadi kalau ada kesempatan lagi dia ngajak lu mau? Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Karena saya sudah punya proyek sendiri. Dari cuan sendiri ya. Gue gak peduli lo, gue udah punya duit sendiri. Oke, Jose, thank you ya. Kita jadi kenal Jose lebih dalam lagi teman-teman. Jadi kalian kalau bikin salah nggak apa-apa nih. Lo jangan gitu dong. Dia maaf dan baik sekali gitu. Saya thank you ya, saya buat ceritanya saya. Thank you. Oke, Ria kan pernah datang ke sini Ria ya? Ya, pernah. Oke, Ria langsung ambil aja bolanya. Pertanyaannya Koko nggak tahu nih Ria nih. Tapi kayaknya bakal menarik sih buat dibahas bareng Ria. Oke. Kebuka ya kok. Jangan tegang dong Ria dong. Ini udah 2 kali nih Ria nih. Sengaja sih gue rasa nih nyari narasumber si Ria nih gue rasa nih. Kalah-kalannya nih gue. Coba ya. Oke, pertanyaannya. Jika saat ini adalah kesempatan terakhir untuk kamu meminta maaf, kepada siapa kamu akan meminta maaf? Mengapa kamu merasa harus meminta maaf kepadanya? Ini pertanyaannya mengundang nih sebenarnya nih. Mengundang nih sebenarnya nih. Jika ini kesempatan terakhir aku, kepada siapa aku harus meminta maaf? Yang pertama, aku harus minta maaf kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, pastinya Dilis dong. kepada orang tua aku. Kepada mama lah kok. Tapi waktunya sudah terlambat, udah nggak apa-apa. Yang jelas, semua bisa dilewati. Oke. Ketiga siapa? Yang ketiga, kepada orang-orang yang pernah aku sakiti. Udah, rasanya itu aja kok. Kamu tahu orang-orang yang kamu sakitin? Tahu lah kok. Secara tidak langsung mungkin dengan orang-orang yang setiap hari bertemu dengan aku. Mereka terluka atas perkataanku, sikap aku. Seperti itu kok. Ada nggak Ria pernah bikin kayak tadi kesalahan sama orang, pasti kita bikin salah sama orang lain. Yang sampai hari ini orangnya belum maafin kamu. Mungkin ada ya kok, tapi aku udah cuek.
Ya udahlah, aku juga udah minta maaf kalau dia nggak maafin aku ya. Oh, Ria udah minta maaf. Iya. Tapi dia belum. Dia masih mungkin nyimpen. Iya masih nyimpen begitu, tapi dia ya udah aku cuma menjauh aja kok, yang penting aku udah minta maaf gitu. Oh. Mengganggu nggak sih? Atau Ria karena udah selesai jadi ya udah urusan lo, jadi Ria benar nggak terganggu atas sikap dia yang mungkin nggak berubah? Mengganggu sih, pasti mengganggu. Masih mengganggu. Iya, cuman itu kan haknya dia untuk bersikap seperti itu, ya udah aku coba terima aja kok. Seperti itu. Kalau orang tua sih udah dipanggil Tuhan duluan ya, Iya. Ria ya. Panggil Tuhan ya. Saudara Ria. Saudara, kami itu banyak ya kok. Terus nggak yang terlalu deket banget gitu, nggak terlalu. Jadi karena nggak deket juga ya kurang komunikasi, jadi ya mau salah apa? Karena gue jarang ngobrol juga sama kalian. Gitu. Iya, kalaupun sekali ada yang salah, ya udah minta maaf. Mau dia tetap marah atau enggak, ya pokoknya udah minta maaf, udah gitu aja. Gitu. Aku mau ada satu pertanyaan nih. Kamu pernah nggak memaafkan orang? Pernah. Pernah. Nggak memaafkan orang sampai sekarang? Sampai sekarang. Pernah nggak memaafkan, terus supaya aku pun nggak terluka dan dia pun nggak terluka gitu ya sama temen, aku lebih baik menjauh. Oh, lebih milih jauh aja deh. Lebih baik jauh aja deh, udah iya. Karena lukanya dalam. Iya gitu. Kalau orang nih one day nyariin minta maaf? Ya udah dimaafin, tapi untuk dekat lagi nggak usah. Nggak usah. Ya lebih baik jaga jarak udah. Lebih baik jaga jarak daripada berkelanjutan sakit betul, hatinya ya. Iya. Hatinya ya. Berarti dalam banget itu Ria. Iya kok. Dalam banget lah itu. Tapi enggak kok nggak tergoda ngorek lagi lebih dalam soal itu sih. Jangan, gue ngomong ngorek lagi dalam. Karena luka orang nggak boleh diungkit-ungkit sebenarnya. Betul. Nggak ungkit-ungkit sebenarnya. Koko tuh orang yang gini ya, Koko jadi ngeliat kamu, Koko jadi berpikir orang tua. Gak, Koko merefleksikan sendiri ke Koko. Kamu mau minta maaf tapi nggak ada kesempatan. Ya. Karena kan udah dipanggil Tuhan ya. Betul kok. Tapi kadang ada orang yang masih punya kesempatan say sorry sama orang tua, tapi mereka nggak mau. Ada pesan nggak Ria buat orang-orang kayak teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang seperti itu? Pesan aku, selagi masih ada, selagi masih punya kesempatan, khususnya untuk orang tua masih ada, seluka apapun, sesakit apapun, maafkan orang tua atau kita harus minta maaf. Karena kalau waktunya udah tiba untuk berpisah kok, dan kita belum sempat untuk meminta maaf, itu sakit banget, Aduh. Aku di yang film yang lagi ngehits itu kok, yang di bioskop ada, itu tuh mengajarkan aku arti kehilangan. Oh, yang Miracle Cell. Iya, itu yang apa gitu ya. Kehilangan orang tua. Itu sakit banget. Sekarang buat teman-teman, kalau masih ada kesempatan, yuk perbaiki itu. Minta maaf pada orang tua atau maafkan orang tua. Buat teman-teman di rumah, ingat tuh pesannya Ria. Karena Ria telah melewati masa-masa, telah melewati ketika orang tuanya udah nggak ada. Dan rasanya penyesalan itu nggak akan dirasakan oleh mereka yang orang tuanya masih ada sekarang. Iya, betul kok. Aku juga setuju. Jadi lebih baik daripada kita menyesal sangat dalam di kemudian hari, mendingan dari sekarang kita selesaikan. Ya. Memang butuh kerendah hatian sih ya Ria. Karena ngomongin keluarga tuh nggak gampang loh buat say sorry. Iya nggak sih? Betul kok. Orang tua ke anak pun sama. Orang tua anak orang tua tuh kayaknya nggak gampang untuk say sorry. Tergantung budaya yang dibangun keluarga sih. Iya. Tapi rasanya yang kok ngobrol ke orang nggak gampang loh. Orang tua ngomong ke anak ada gengsinya. Anak ngomong ke orang tua udah keburu males. Iya. Udah kemales. Tapi once ternyata waktunya udah selesai, udah salah satu dipanggil, itu nyesalnya ampun banget. Itu udah deh nggak bisa diucapin lah kok. Sakitnya itu. Nyesalnya ampun banget. Tapi Ria kalau Ria dipanggil Tuhan dan ketemu Mama, Ria pasti say sorry juga nggak? Iyalah. Pasti dia say sorry juga. Sejak dari sekarang pun aku selalu dalam doa gitu. Sorry. Ya. Sampai hari ini. Doa kalau ingat orang tua kan terus minta maaf. Iya. Selalu kok. Wah, ini pelajaran mahal banget teman-teman buat kalian yang di rumah. Dari kisah Ria kita belajar bahwa kalau masih ada orang tua ya Ria ya.
ayo kita perlakukan dengan benar. Mereka bisa salah, tapi ya mereka juga nggak berniat jadi orang tua yang bisa bikin salah. Betul. Mereka pengen jadi orang tua yang baik, tapi ternyata kan karena nggak cocok ya Iya. sama anaknya. Dan ya udah, maafkan orang tua kita ya teman-teman kalau mereka ada salah, dan kita pun jangan ragu minta maaf. Sebenarnya lebih berat kalau kita yang salah, betul nggak sih, Ri? Betul. Kita yang salah, kalau mereka yang salah, ya udahlah. Ya udah. Mereka yang salah dan mereka yang bentak sama kita, once mereka meninggal kita lebih kesalahannya kita bisa lupakan gitu Ya, loh. Kenapa? bener. Karena lebih ke menerima sih kok. ya udah karena kita yang ditinggalkan. Iya, Tapi kalau kita yang kalau kita yang salah salah. dan kita nggak ngomong dan mereka cabut, Itu itu yang kalau luka tuh aduh kok kasih air jeruk tuh pedih banget itu tuh. Ada luka kena air jeruk itu kan pedih banget kok. Dan kamu ngalamin pedih itu terus. Iya, setiap berdoa pasti nggak pernah enggak. Tapi udah aku selalu ingat khotbah bahwa semua dalam kontrol kendali dalam Tuhan. Ini Tuhan izinkan. Jadi sebenarnya poinnya bukan kita nggak bikin kita nggak boleh bikin salah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan kita say sorry gitu ya. Dengan kita say sorry karena kita pasti bikin salah kok. Ya. Apalagi makin kita tadi bilang kalau keluarga misalnya sama saudara nggak deket ya nggak ada, belum tentu bikin salah karena ya nggak deket. Tapi kalau deket makin banyak bikin salah. Bener. Karena deket makin bikin salah. Dan jadi teman-teman bukan masalah nggak bikin salah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan minta maaf ya. Even minta maaf pun nggak menyelesaikan, tapi paling enggak tugas kita udah selesai duluan. Ya. Iya enggak? Urusan kita mau berbagi, kita berbagi pelan-pelan karena proses waktu. Tapi sorry dulu deh. Ya. And then kita beresin. Karena belum tentu kita beres mereka masih ada. Ya. Setuju kok, setuju benar. Belum tentu. Iya betul nggak? Kalau udah selesai dan masih ada ya udah berarti mereka akan bertemu dengan kita yang sudah better. Tapi kalau kita lagi dalam proses dan mereka udah nggak ada, dan kalau kita nunggu bagus dulu baru minta maaf, udah deh. Kita nggak tahu kapan orang tua kita dipanggil ya. Waduh, ini sesi terakhir yang punya makna yang dalam banget. Thank you banget ya. Okay. Aduh teman-teman, ini sesi yang sebenarnya berat karena saya pun orang yang gengsian untuk minta maaf. Saya pun gengsian, tapi khususnya untuk narsum kita yang terakhir, untuk teman kita Ria, kita bisa melihat bahwa akan ada waktunya kita nggak bisa menyampaikan maaf kita sama siapapun. Untuk konteksnya adalah untuk orang tua, bisa jadi untuk sahabat, keluarga besar. Jadi teman-teman, minta maaf itu akan menjadi suatu hal yang sangat mahal kalau kita nggak bisa melakukan itu lagi. Minta maaf bisa menjadi suatu hal yang sangat berharga kalau kita nggak punya kesempatan untuk meminta maaf. Jadi selama kita masih punya kesempatan, yuk kita melihat minta maaf sebagai sesuatu yang berharga. Satu sisi ada sisi gengsi, I know. Tetapi yuk kita lihat jangka panjangnya. Mungkin kalau kalian sama teman-teman mungkin nggak minta maaf, masih ya udahlah, teman, apalagi teman jauh. Tapi kalau sama keluarga, kayaknya kita akan menyesal. Karena waktu marah mungkin bisa marah. Waktu itu mungkin kasusnya Ria mungkin kesel banget sampai nggak minta maaf. Ya. Kalian pasti ngalamin kekecewaan, kemarahan sama orang tua yang kayaknya lu nggak akan mau minta maaf. Tapi once mereka nggak ada, aduh, seakan-akan kita mau flashback, kita mau naik mesin waktu mundur dan kita mau peluk kaki mereka dan kita mau bilang, aku minta maaf, so sorry. Teman-teman, minta maaf itu bukan sesuatu yang memalukan karena di situ kita menjadi berkat. Kita jadi contoh buat orang lain juga. Dan satu sisi itu menunjukkan kedewasaan kita sebagai seorang anak Allah. Jadi jangan takut minta maaf lagi, even posisi kita mungkin lebih tinggi, even kita di posisi yang benar. Jangan pernah ragu minta maaf. Minta maaf nggak membuat kalian jadi orang yang rendah. Tapi justru dalam banyak kasus, minta maaf bisa membuat kalian memiliki nilai yang orang lain gak miliki. Jadi, ya, ayo kita belajar untuk memiliki humbleness, kerendahan hatian, dan salah satu ya, dengan berani meminta maaf duluan, walaupun kita belum tentu salah. Selamat berjuang untuk memiliki kerendahan hatian yang matang dan dewasa. See you ya di episode selanjutnya. God bless.